Seorang tante bekerja menjadi pramuniaga di sebuah departemen store. Hidupnya bergantung di sana. Namun karena dia bukan orang yang berada, terkadang dia tuh menjadi bahan keburukan dari om-om nakal dan bahkan manajernya sendiri. Tapi dia ini ternyata lebih dari wanita biasa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Film dengan judul Kamadora rilis tahun 2023. Seorang wanita bernama Icha kali itu bersiap berangkat kerja, tinggal di sebuah kos-kosan kecil di pemukiman padat Filipina. Ica udah dianggap seperti anak sendiri oleh pemilik kos. Diajak makan bersama anaknya yang bernama Abner. Jadi mereka ini udah seperti saudara dan keluarga. Ica bekerja di departemen store dan masalah tentu pasti ada. Kala itu saja dia melihat gerak-gerik pelanggan yang mencurigakan. Pas masuk ke dalam toko perutnya kempes, tapi kenapa pas keluar dari ruang ganti tiba-tiba aja kok perutnya jadi membesar. Udah pasti itu baju-baju yang mau diambilnya. Terjadilah cekcok di antara mereka karena pelanggan gak terima dituduh, namun pada akhirnya ketahuan juga. Lalu kejadian yang lain terjadi lagi. Kali ini om-om nakal mencoba merayu Ica. Ica melawan bahkan mengata-ngatai om tersebut. Sayangnya kali ini justru Ica yang dimarahi sama manajernya karena membuat pelanggan kecewa. Padahal Ica gak salah. Ica dipanggil ke ruangan manajer, bakal diberi sanksi. Ya bisa aja sih saksinya nggak jadi dikasih, tapi Ica harus mau gituan dengannya. Ya mau nggak mau lah ya. Nggak lama muncul seorang pemuda bernama Dave, ganteng, muda dan tajir. Dia adalah anak dari pemilik departemen store tersebut. Dave nemuin ayahnya, lalu dia cari-cari baju sambil meminta Ica nemenin. Ica agak sedikit panik, dikiranya mau dimarahi, tapi malah disuruh bantuin bahkan disuruh masuk ke dalam ruang ganti. Yang terjadi mereka malah gituan. Ica pulang malam. Dia dijemput sama polisi bernama Roman. Bukan suami, bukan pacar juga. Jadi Ica ini terikat sama Roman karena dia menyembunyikan ayahnya Ica. Kalau mau ketemu sama ayahnya, Ica harus menuruti setiap perkataannya. Dan sepertinya mereka punya rencana. Tapi sebelum rencana itu dilaksanakan, kesempatan Roman buat nganuin si Ica. Kasihan Ica. Bahkan Abner sebenarnya suka juga sama tante Ica. Awalnya ngintip-ngintip, terus dia ketahuan lagi olahraga tangan di kamar mandi sama Ica. Endingnya Abner malah diajarin cara yang bener sama Ica. Dan ya dia menang banyak. Tapi malam itu Ica bersiap pergi meninggalkan kos-kosan tersebut. Dia pamit sama bu kos dan terima kasih udah banyak membantunya. Sementara itu Roman mencari Ica di departemen store. Dia marah-marah karena Ica nggak kelihatan. Lalu dia menyalahkan si manajer, menuduhnya kalau Ica pasti digituin dan disembunyiin. Alhasil dikasihlah bogem mentah. Di sela-sela keributan itu ada sosok pemakai hoodie berlari masuk ke dalam departemen store yang udah mau tutup. Masuk ke dalam ruang listrik dan ternyata dia adalah Ica. Dia menyabotase hingga membuat kebakaran hebat. Itu adalah rencana mereka. Roman bertindak mengalihkan perhatian sementara Ica beraksi ngambilin uang di departemen store. Sayangnya salah satu teman Ica kena tembak sama Roman karena masih berada di dalam toko. Takutnya aja jadi saksi mata. Ica menyayangkan hal tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di antara Ica dan Roman? Jadi Roman ini dulu sebelum Ica tinggal di kos-kosan, dia tinggal sama Roman, miskin dan gak punya apa-apa. Sayangnya, di sana Ica malah tersiksa, dimarahin terus sama istrinya Roman dan dijadikan bahan sama Roman. Ica gak bisa tinggal di sana. Dia dikirim ke suatu penampungan di mana orang-orang saksi mata kejahatan dikumpulkan sama polisi. Tujuannya apa? Ya karena polisi adalah salah satu bagian rencana kejahatan tersebut atau bahkan pelakunya. Ica ketemu sama paman narsing yang menjaga dan mengajarinya cara bertarung dan menggunakan senjata. Lalu suatu ketika Roman merencanakan merampok uang di departemen store-nya Dev. Rencana sudah dibuat, Dev dijadikan target lalu Ica menolongnya. Padahal semua itu sudah disetting. Dev berterima kasih pada Ica bahkan diberi uang dan dipekerjakan di departemen store tersebut. Itu memang rencana Ica. Dengan begitu Ica bisa memantau dan mendapatkan kode berangkas. Namun seiring waktu berjalan Ica ini malah kepincut sama Dev. Soalnya dia baik dan tajir. Tapi Dev justru mutusin kalau mereka tuh gak bisa bersama. Dev takut nantinya Ica malah jadi target orang yang ingin melukainya. Ica kembali ke kampung halamannya di mana semuanya bermula. Dia tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya. Orang tua mereka pisah karena masalah ekonomi. Tapi ayah tiri Ica ini punya pekerjaan yang cukup ngeri. Dia menjadi wadah bagi polisi untuk menghilangkan jasad korban kekejaman mereka.
Ica dan ibunya juga ikut bekerja. Namun suatu malam saat Ica tidur, ayah tirinya masuk mencoba membobol Ica. Beruntungnya ayah kandungnya Ica tiba-tiba datang dan mencegah. Terjadilah baku hantam dan tembak. Ibunya Ica tertembak oleh ayah tirinya karena berusaha melindungi suami pertamanya dari kekejaman suami barunya. Ica marah lalu balik menghabisi ayah tirinya tersebut. Ica panik lalu ayah kandungnya Ica menjadi tameng baginya. Dia menyerahkan diri ke polisi mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Roman tahu kalau yang melakukan itu bukan Ica, tapi disitulah dia memanfaatkan kepolosan Ica. Setelah tragedi departemen store itu, Ica akhirnya bebas dari Roman. Uangnya udah dikasih sama dia. Roman ngasih tahu di mana ayahnya Ica berada, di suatu penjara. Namun sayangnya karena COVID, ayahnya Ica meninggal 1 tahun yang lalu. Ya, itulah tadi alur cerita film Kamadora. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.